Tetapi ada juga customer yang mengatakan bahwa saya ini adalah orang Malaysia, tetapi orang Sabah. Contohnya begini, ada beberapa customer yang Sabah bertanya, guys, abang tempat ini saya. orang. Hello, hi, assalamualaikum good people, apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung lagi bersama BDT Channel. Terima kasih guys kepada kalian yang sudah bergabung bersama channel ini. Dan buat kalian yang pertama kali nonton di channel ini adalah sebuah channel reactions guys. Dan jika kalian sudi, bergabunglah bersama channel ini. Saya sangat hargai kiranya kalian sudi mendukung channel kecil ini untuk berkembang. Saya BDT guys, berasal daripada Borneo, Sabah. Hari ini saya akan menemani kalian dalam episode reactions kali ini. Hari ini saya akan buat sebuah lagi video daripada Mr. Bus, channel Mr. Bus, dan judul daripada video yang akan saya buat reactions adalah Pengalaman Unik di Malaysia. Aku dianggap begini oleh orang Malaysia. Nah oke guys, mari kita nonton isi kandungan daripada Mr. Bus guys. Video daripada Mr. Bus. Oke, 1, 2. Mereka tuh bertanya kepada saya, Bang, abang ini orang Malaysia ya? Kalau dibakukanlah bahasanya. Sebetulnya dari segi logat, dari segi bahasa itu sudah boleh dibedakan ya. Kamu ini orang Malaysia atau orang Indonesia. Tetapi ada juga customer yang mengatakan bahwa saya ini adalah orang Malaysia, tetapi orang Sabah. Contohnya begini, ada beberapa customer yang Sabah bertanya, guys, abang tempat ini saya. orang Sabah ya? Bukan Ki, saya orang Indonesia. Tapi logatnya macam orang Sabah begitu. Nah guys, bayangkan orang Semenanjung sampai sekarang masih belum dapat membedakan orang Sabah dan orang Indonesia. Oke, kita akan nonton video daripada Mr. Bus guys ah. Mr. Bus, saya suka channel nih guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi warahmatullahi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Well, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya waktu saya ada di Malaysia. Nah guys, Di konten-konten saya sebelumnya, beberapa bulan yang lalu atau awal-awal saya buat video dalam YouTube, saya pernah bercerita, saya pernah membuat beberapa konten yang berisi tentang pengalaman saya waktu ada di Malaysia. Oke. Baik itu saya bercerita soal budaya, soal tradisi, soal culture shock yang saya alami di Malaysia, dan Oke. soal perbedaan Indonesia dan Malaysia, dan banyak lagi yang saya ceritakan di konten-konten itu. Boleh Anda tonton di situ ya. Nah, kali ini saya akan kembali bercerita soal pengalaman saya waktu di Malaysia. Ini menurut saya pengalaman yang cukup unik bagi saya dan belum saya ceritakan di konten-konten sebelumnya. Pengalaman apakah itu? Oke. Sebelum saya bercerita soal pengalaman saya ingin memberitahu, mengajak Anda, bagi Anda yang baru di sini, yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe dulu, like dan share dan komen di bawah nanti ya. Oke guys, Oke. link asli akan saya letak di Di description konten box di bawah. sebelumnya saya pernah bercerita bahwa saya di Malaysia itu kerja di restoran atau di kedai makan. Tentunya saya berinteraksi dengan orang-orang, dengan customer Ramai. setiap hari begitu ya, bahkan dengan orang-orang baru setiap hari. Seiring saya selalu berinteraksi dengan orang-orang Malaysia di sana, saya itu sering sekali mendapat pertanyaan, mendapat anggapan dari orang Malaysia, dari konsumen begitu ya, dari customer yang mengira saya, yang menganggap saya ini adalah orang Malaysia. Mereka tuh bertanya kepada saya, Bang, abang ini orang Malaysia ya? Kalau dibakukanlah bahasanya. Saya bilang, saya bukan orang Malaysia, saya adalah orang Indonesia begitu. Saya dari Pulau Madura. Pulau Madura, oke. Oke, begitu. Beberapa orang customer yang bertanya, saya jawab seperti itu dan tanggapannya oke begitu. Sebetulnya dari segi logat, dari segi bahasa itu sudah boleh dibedakan ya. Kamu ini orang Malaysia atau orang Indonesia. Tetapi ada juga customer yang mengatakan bahwa saya ini adalah orang Malaysia, tetapi orang Sabah. Contohnya begini, ada beberapa customer yang bertanya, abang ini orang Sabah ya? Bukan Ki, saya orang Indonesia. Tapi logatnya macam orang Sabah begitu. Nah, semenjak itu saya sedikit mencari tahu, searching di Google dan di YouTube gitu ya, tentang bahasa di Sabah. Terutama saya mencari YouTuber yang YouTuber Sabahan begitu, dan ternyata bahasa mereka itu memang bahasa baku.
hampir sama dengan bahasa Indonesia. Betul guys, mirip Bahasa sama baku macam bahasa yang Indonesia. saya pakai guys. Itu mengapa saya tadi dianggap oleh orang bahwa saya adalah orang Malaysia Sabahan, begitu. Sebetulnya bukan hanya orang Malaysia sih yang menganggap saya orang Malaysia, tetapi ada beberapa orang Indonesia yang menganggap saya ini orang Malaysia. Sebetulnya saya agak heran kenapa saya ini dianggap atau dikira orang Malaysia. Dan beberapa mereka tuh beralasan karena muka saya ini seperti muka orang Malaysia. Ketika mereka bilang seperti itu kepada saya bilang kepada mereka, saya jawab, sebetulnya orang Indonesia dan Malaysia ini tidak dari segi fisik begitu ya, banyak sekali kesamaan, bahkan sama begitu ya. Dari segi fisik, dari segi rupa, wajah, kemudian dari warna kulit memang tidak ada perbedaan, sama begitu, sama-sama sawo matang. Dan dari segi muka gitu, memang dari segi fisik memang ya banyak sekali kesamaan, susah membedakan kalau ada orang Indonesia dan orang Malaysia sedang berdampingan gitu ya dalam satu tempat, susah membedakan mana orang Indonesia dan mana orang Malaysia. Terutama orang-orang yang sama-sama tinggal di bandar gitu, karena warna kulitnya itu ya memang agak-agak bersih, kecuali mereka yang tinggal di kampung dan sebagai petani atau kerja buruh, mereka kulitnya agak gelap. Memang tidak boleh dibandingkan dengan yang seperti ini dengan orang yang mereka tinggal di bandar atau di kota. Ya, memang betul kan, orang Indonesia dan Malaysia ini majority atau memang kebanyakan gitu ya, memang ras Austronesia atau bahasa kekiniannya itu adalah ras Melayu gitu ya. Jadi secara rupa, secara fisik, warna kulit memang sama begitu. Di Indonesia ini yang bukan ras Austronesia atau bukan ras Melayu itu adalah orang-orang Indonesia Timur. Sebagian orang-orang Indonesia Timur gitu ya. Mereka itu ras Melanesia yang kiri-kirinya kulitnya itu agak gelap, agak hitam gitu ya, rambut ikal dan keriting. Itu ras Melanesia di Indonesia Timur. Kalau di Pulau Jawa, orang-orang Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Denpasar itu memang kebanyakan ras Austronesia atau ras Melayu. Jadi memang ciri-cirinya sama dengan orang Malaysia, atau orang Malaysia sama ciri-cirinya dengan orang Indonesia dari segi fisik dan warna kulit. Jadi manakala ada orang Indonesia ke Malaysia, apabila dianggap dia itu orang Malaysia, ya tidak heran. Atau ketika ada orang Malaysia datang ke Indonesia, kemudian orang Indonesia mengira atau menganggap orang Malaysia itu adalah orang Indonesia, jangan heran, karena memang tidak bisa membedakan dari segi fisik dan warna kulit. Cuman yang mungkin boleh dibedakan adalah dari cara berkomunikasinya dan logatnya, atau bahasanya begitu. Betul guys, benar sekali. Karena logat bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu di Indonesia ini memang perbedaannya sangat signifikan. Jadi boleh membedakannya dari segi bicaranya begitu. Tetapi kalau orang Melayu di Sumatera, terutama Riau, memang susah dibedakan karena memang logatnya sama dengan yang di Malaysia. Dan akhirnya saya mengambil sedikit kesimpulan gitu ya. Mohon maaf sebelumnya, saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang menganggap saya seperti itu tadi, seperti orang Malaysia, berarti mereka ini kurang tahu gitu ya. Saya tidak menganggap semuanya, tapi saya hanya menganggap orang-orang yang pernah menganggap saya orang Malaysia. Segelintir sih, tidak semua begitu ya. Segelintir orang yang menganggap saya orang Malaysia ini, berarti mereka ini kurang tahu bahwa orang Indonesia itu sama warna kulitnya, fisiknya sama dengan orang Malaysia, dengan orang Melayu Malaysia. Saya sampai akhirnya berpikir seperti itu. Tidak hanya Indonesia dan Malaysia, tetapi Singapura, Brunei, selatan Thailand, selatan Kamboja, selatan Filipina, itu memang hampir sama. Kebanyakan ras Austronesia, dan dari segi fisik, warna kulit itu memiliki banyak kesamaan. Ya, sama-sama sawo matang. Dan mempunyai hidung yang tidak terlalu mancung, alias setengah gitu. Setengah mancung. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja cerita pengalaman saya waktu saya di Malaysia.
yang mana saya dianggap orang Malaysia begitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf dan dimaafkan gitu ya. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengajak Anda untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Mantap Mr. Bas, mantap. Bagi para TKI atau para orang Indonesia yang memiliki pengalaman sama, boleh kongsi, boleh cerita di kolom komen di bawah. TKI. Oke, sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, nah itu dia sebuah video yang begitu bagus daripada Mr. Bas guys. Jadi pengalaman dia yang dianggap juga orang Malaysia guys, tapi dari Sabah. Nah itu dia, kemiripan bahasa Indonesia dan Sabah ini kan memang hampir sama, sebab di Sabah masih menggunakan bahasa baku guys. Jadi memang selalu dikelirukan lah, kadang orang Sabah pergi ke Semenanjung juga dikelirukan sama orang Indonesia, jadi begitu juga sebaliknya. Tapi mungkin itu disebabkan Sabah ini masih di satu kepulauan yang sama dengan Indonesia kan, jadi saya rasa itu bukan sesuatu yang besar dan bukan yang aneh, tetapi sesuatu yang juga keren lah gitu. Jadi Sabah ini masih menggunakan, Sabah dan Sarawak lah masih menggunakan bahasa baku, jadi itu sebenarnya sangat keren lah bagi saya rasa pendapat saya pribadi lah. Jadi apa pula pengalaman yang kalian pernah hadapi, kiranya kalian pernah ke Malaysia atau ke Sabah kan, pernahkah kalian ada pengalaman? Kamu boleh komen di ruangan komen di bawah, kita berbagi-bagi cerita guys. Dan itulah, ini adalah sebuah video yang begitu bagus, membuka juga ruang minda pikiran orang agar mampu memahami mengapa bahasa Sabah nih macam yang saya sedang guna nih sekarang. Jadi ada sedikit pekat lah bahasa Sabah, bahasa baku tuh, sedikit pekat. Jadi saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini, dan semoga juga video ini mampu memberi kalian info tambahan. Oke guys, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Macam biasa guys, jangan lupa bergabung bersama channel ini jika kalian sudi, dan bantu channel ini untuk berkembang. Terima kasih saya ucapkan jika kalian sudi buat bergabung bersama channel ini dan mendukung channel ini. Oke guys, kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam satu, salam damai, salam silaturahmi, salam damai. Assalamualaikum guys, salam Nusantara.